Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran geografi. Kali ini akan kita bahas tentang pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Di negara maju seperti Jepang, Kanada, dan Norwegia, perikanan laut berkontribusi bagi produk domestik dan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sumber daya perikanan di Indonesia perlu dikelola secara berkelanjutan. Wilayah Indonesia kaya akan sumber daya perikanan. Sumber daya ini perlu dikelola dengan baik. Kegiatan penangkapan ikan wajib dilakukan secara legal dan ramah lingkungan. Penangkapan ikan sembarangan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan kelangkaan jenis ikan. Bentuk pemanfaatan sumber daya kelautan yang berlebihan atau eksploitatif mengganggu keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan sumber daya kelautan perlu berkelanjutan dengan memperhatikan kelestariannya untuk generasi mendatang. Perikanan laut semakin diminati penduduk. Permintaan pasar domestik dan luar negeri semakin meningkat. Kondisi ini mendorong nelayan untuk menangkap ikan lebih banyak. Kendalanya, sebagian nelayan tidak memperhatikan kelestarian sumber daya perikanan. Mereka menangkap ikan menggunakan bom, potasium sianida atau jaring atau pukat harimau dan bermata jaring kecil. Selain itu, tindakan illegal fishing oleh nelayan asing sangat merugikan negara dan nelayan nasional. Kegiatan yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan lingkungan dan ancaman kelangkaan sumber daya kelautan seperti kerusakan terumbu karang dan overfishing jenis ikan tertentu. Selain penangkapan ikan di laut, penduduk melakukan budidaya ikan di pesisir pulau-pulau kecil di wilayah perairan Indonesia. Akan tetapi kegiatan budidaya dapat merusak ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Apabila tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, sebagai contoh, pembuatan tambak di lahan hutan mangrove menyebabkan kerusakan ekosistem pantai. Pengelolaan sumber daya kelautan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya perikanan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Prinsip berkelanjutan menjadi landasan bagi pengelolaan sumber daya kelautan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penangkapan ikan di laut perlu dikelola dengan cara ramah lingkungan. Ciri-ciri penangkapan ikan dengan cara ramah lingkungan sebagai berikut. 1. Memiliki selektivitas tinggi, yaitu hanya jenis ikan tertentu yang ditangkap. 2. Alat tangkap yang digunakan hanya menangkap jenis ikan dengan ukuran tertentu. 3. Tidak merusak habitat ekosistem seperti ekosistem terumbu karang. 4. Tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak menangkap spesies yang dilindungi. 5. Tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan target. 6. Tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan. Pengelolaan sumber daya kelautan dengan konsep ekonomi biru, blue economy. Apabila kalian amati banyak penduduk daerah pantai melakukan kegiatan ekonomi di lingkungan laut. Para nelayan menangkap ikan di laut, petambak membudidayakan udang atau ikan di tepi pantai. Laut menjadi sumber kehidupan banyak penduduk dan sumber pendapatan negara sehingga perlu dikelola dengan baik. Pengolahan sumber daya kelautan perlu menyeimbangkan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan ini sesuai dengan konsep ekonomi biru, blue economy yang kini menjadi perhatian dunia. Konsep ekonomi biru sebenarnya merupakan lanjutan dari konsep ekonomi hijau dengan semboyan blue sky, blue ocean, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta kelestarian lingkungan langit dan laut tetap biru. Inti konsep ekonomi biru adalah pembangunan yang berkelanjutan. Agar mudah dipahami, kalian dapat menganalogikan konsep ekonomi biru dengan pemanfaatan pohon kelapa. Keseluruhan pohon kelapa baik batang, akar, daun, dan buah bermanfaat bagi manusia. Seluruh hasil produksi dari pohon kelapa bernilai ekonomis dan tidak ada yang dibuang, limbahnya pun dapat didaur ulang sehingga bernilai tambah dan tidak merusak lingkungan. Konsep ekonomi biru sesuai diterapkan di negara yang mempunyai wilayah laut yang luas seperti Indonesia. Wilayah laut Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar. Potensi ini perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk kesejahteraan bangsa. Bagi Indonesia, konsep ekonomi biru bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, serta menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan lingkungan laut. Konsep ini memanfaatkan lingkungan alam dan teknologi dengan orientasi pada pelestarian lingkungan alam untuk mengurangi biaya produksi dan konsumsi, memperbaiki mutu hidup manusia dan makhluk hidup, serta pengurangan risiko kerusakan lingkungan hidup.
Demikian kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan. Selamat belajar, sukses selalu. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.